Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Lunsi atau Tera Klasik. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi sedikit mengalami penurunan, teman-teman, 5,18%, dan harga saat ini Rp2,44. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada kenaikan 9,95%. Kapitalisasi pasarnya ada penurunan ya 4,38%, teman-teman. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Lunsi, kita pantau dulu untuk global crypto market cap. Turun 3,40%, BTC di angka 265 jutaan, Ethereum 18.800.000, dan BNB di angka 3,8 juta rupiah, teman-teman ya. Kemudian video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu riset, gunakan dana dingin dan bebas ya dalam melakukan investment, teman-teman. Oke, mengenai Lunsi, di sini ada proposal yang dialokasikan untuk mengalokasikan kurang lebih 937 juta Lunsi ya kepada Terra Rebels, teman-teman. Jadi untuk proposalnya sudah disahkan ya untuk yang kemarin mengenai IBC, dan sekarang untuk proposal Terra Classic mengalokasikan 937 Lunsi kepada Terra Rebels melewati pemungutan suara tata kelola, teman-teman. Jadi validator jaringan Terra Classic ini memilih untuk menyetujui 935 juta Terra Rebels agar stasiun Terra Rebels tidak bergantung pada infrastruktur TLFL. Jadi sebuah proposal untuk mengalokasikan 9 hingga 7 juta Terra Luna Classic kepada Terra Rebels untuk membuat stasiun Rebel independen dari infrastruktur Terraform Labs setelah lolos pemungutan suara tata kelola, menurut tweet dari influencer komunitas Classy. Kemudian Terra Rebels ini mengonfirmasi perkembangan tersebut dalam tweet beberapa jam kemudian. Berterima kasih kepada validator atas dukungan mereka. Grup pengembang independen berjanji untuk memberikan kontribusi yang akan memastikan keberlanjutan rantai, teman-teman. Terima kasih kepada validator dan komunitas yang telah mengontrak kami untuk mengamankan antarmuka, dompet rantai, dan infrastruktur back-end, tulis grup tersebut ya. Kami juga berharap dapat menyediakan rantai dengan hasil membangun dan memelihara klien perangkat lunak yang akan memelihara keuntungan jauh ke masa depan. Jadi ingatlah ya bahwa pemberontak meluncurkan proposal setelah dukungan TFL dan Terra Station untuk jaringan klasik dipertanyakan awal bulan ini, menyoroti risiko ketergantungan TFL dalam upaya untuk menyediakan alternatif dompet milik komunitas. Terra Rebels meluncurkan proposal yang meminta hampir $150.000 dari kumpulan komunitas seperti dilaporkan sebelumnya. Jadi proposal tersebut mengatakan bahwa pengembang membutuhkan waktu 2 bulan untuk memisahkan stasiun pemberontak dari infrastruktur TFL. Meskipun lolos pemungutan suara pemerintahan, perlu dicatat ya bahwa beberapa suara berpengaruh dalam masyarakat tetap menantang usulan tersebut. Trasivita, kelompok pengembang yang bersaing, menggambarkannya sebagai pemborosan dana kumpulan komunitas dan bertentangan dengan pernyataan Terra Rebels bahwa pekerja akan memakan waktu 2 bulan. Trasivita mengatakan pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu pengembang hanya dalam beberapa hari ya, teman-teman ya. Jadi untuk anggota Lunsi Penguin ini, dalam utas panjang tweet yang membongkar proposal tersebut, menyatakan pendapat bahwa proposal tersebut gagal memberikan perincian terperinci tentang bagaimana sih secara Terra Rebels ini akan membelanjakan dana tersebut. Menurut Strikecool, komunitas lebih baik membelanjakan uang untuk melakukan peningkatan yang akan membuat rantai Terra Classic kompatibel dengan stasiun interchain ya, teman-teman ya. Kemudian populer komunitas atau validator komunitas populer DAO mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat memahami alasan validator yang memilih proposal yang mereka yakini tidak jelas, teman-teman. Dan perlu disebutkan bahwa kemandirian TFL ini selalu ada dalam peta jalan Terra Rebels. Pada bulan September, pengembang inti Edward G mencatat bahwa beberapa pengembang yang berharap untuk membantu membangun kembali rantai ragu-ragu ya, karena ada ikatan dengan Dokwon dan TFL, teman-teman. Oke, itu adalah sedikit mengenai Lunsi, dan ada pakar menguraikan langkah-langkah yang dapat membawa Lunsi menjadi $1, teman-teman. Ya, jadi di antara langkah-langkah yang digadiskan oleh Classy adalah penurunan dari beberapa proposal yang secara berkala meninjau tarif pajak pembakaran. Classy Crypto, anggota komunitas Terra Classic yang anonim namun terkenal,
telah menguraikan beberapa tindakan yang dapat diterapkan komunitas untuk mempercepat kampanye ke peramajaan ya yang diluncurkan untuk Lunci dan dapat mengambil Terra Classic di atas $1. Kemudian rekomendasi Classy datang tak lama setelah pengembang berhasil membuka kembali saluran interblockchain komunikasi ke Osmosis karena komunitas mencari langkah-langkah untuk mempercepat kebangkitan Lunci. Skema yang diusulkan terdiri dari 4 langkah yang direkomendasikan yang sebagian besar mudah dicapai. Classy mengungkapkan rekomendasi ini pada hari Kamis melalui skema yang dijuluki cara memompa Lunci dan langkah-langkah ini meliputi mengurangi komunitas ya harus mengurangi jumlah proposal yang diluncurkan dan berusaha meninjau atau membuat perubahan pada tingkat pembakaran pajak atau dompet yang dengan aset off-chain, teman-teman. Kemudian untuk mengikuti efek yang tidak menguntungkan dari tingkat pembakaran pajak 1,2%, volume perdagangan Terra Classic ini komunitas menyusun ide untuk secara signifikan mengurangi tingkat pembakaran mendapatkan kembali minat investor pada Lunci ya karena pasar mengalami kelangkaan investor yang tingginya tingkat pembakaran pajak proposal untuk mengurangi tarif menjadi 0,2% disahkan. Jadi investor ini ingin merasa yakin bahwa investasi mereka dalam proyek mati, begitu pula investor Lunci memahami dan itulah mengapa dia mengusulkan agar komunitas mengadakan lebih banyak ruang Twitter atau sesi diskusi untuk melakukan dialog yang sehat tentang prospek Lunci. Dan Classy yakin dialog ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan investor dan selanjutnya menarik lebih banyak investasi ke alamat aset. Kemudian memfasilitasi permintaan dan pada akhirnya berkontribusi pada aksi harganya, teman-teman. Komunitas Lunci tetap menjadi salah satu yang paling aktif dalam ruang kripto dan meningkatkan aktivitas sosial ya. Ini akan menguntungkan momentum aset. Jadi untuk modal Ventura merupakan bagian integral dari setiap adegan keuangan termasuk industri kripto. Sebagian besar aset berdiri hari ini karena banyak dukungan dari perusahaan VC, Polygon, dan Solana. Khususnya telah menerima dana dari berbagai perusahaan masing-masing sebesar $451 juta dan $315 juta. Dan menurutnya komunitas harus mengumpulkan dana dari organisasi yang tertarik untuk mendukung perkembangan on-chain untuk jaringan Terra Classic. Kemudian USDC ini kehilangan pijaknya selama runtuhnya ekosistem Terra pada bulan Mei saat ini diperdagangkan di $0,02 pada saat ini. Berita dimuat dengan The Paging selalu menjadi salah satu prioritas utama ya dari anggota komunitas tertentu. Dan pada bulan Oktober, Tobias Rezarder Anderson, pengembang inti Terra Classic terkemuka, kemudian grup Terra Rebels meluncurkan proposal untuk menetapkan ulang USDC Zarader, mengusulkan langkah-langkah untuk mengurangi utang yang menumpuk selama runtuhnya Terra yang signifikan ya. Selain itu juga Classy menyoroti pentingnya pemutahiran versi 23 peritas ya Lunci pembaruan dijadwalkan terjadi bulan ini setelah pembukuan kembali IBC ke pertukaran terdesentralisasi Cosmos. Osmosis yang terjadi pada hari Selasa dan pembaruan versi 23 awalnya dijadwalkan pengembang Lunci ya Edward Kim sebelumnya memberikan proposal untuk mengimplementasikan yang terakhir terlebih dahulu, teman-teman. Oke, jadi itu adalah mengenai Lunci dan ada Binance Crypto.com, kemudian auditor Mazer menghentikan pekerjaan dengan klien kripto, teman-teman. Dalam sebuah pernyataan dilaporkan Bloomberg, juru bicara Binance mengatakan Mazer telah mengindikasikan bahwa mereka akan menghentikan sementara pekerjaan mereka dengan semua koin mereka secara global termasuk Crypto.com, KuCoin, Binance, dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan CZ wawancara kemarin untuk Squawk ya CNBC ketika dia menguraikan bahwa banyak firma audit agak enggan ya bekerja dengan bisnis cryptocurrency. Dia juga mengatakan bahwa banyak dari mereka yang tidak dapat menghasilkan laporan yang akurat kompeten untuk perusahaan blockchain. Jadi sepertinya itu adalah penyebab dari koreksi BTC hari ini ya teman-teman ya. Jadi tetap sadai aja buat teman-teman semua yang ingin masuk gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika video ini dirasa bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.